Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan progres dari proyek pemrograman mobile. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Brilian Putra Pradana dengan NPM 20163. Kemudian ada teman saya Guntur Aji Pratama dengan NPM 20045. Kemudian ada lagi teman saya Triatul Dewi Savitri 21007. Kemudian Ahmad Rafir Argia Rasya 21248. Di sini kami mengambil studi kasus pencatatan transaksi penjualan di buku sembako. Yang di mana tujuan tersebut, mengapa kita mengambil studi kasus tersebut? Yang pertama adalah mengevaluasi efisiensi pencatatan, yang di mana menilai sejauh mana efisiensi pencatatan penjualan transaksi di toko sembako saat ini dengan fokus pada kecepatan dan ketepatan dalam mencatat setiap transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang ada. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala atau hambatan yang mungkin muncul dalam proses pencatatan penjualan transaksi di toko sembako, baik yang bersifat teknis maupun operasional. Untuk yang ketiga, mengukur tingkat akurasi data penjualan. Menilai tingkat keakuratan data penjualan yang dihasilkan dari sistem pencatatan yang digunakan dengan mempertimbangkan potensi kesalahan manusia dan kendala teknologi yang terlibat. Untuk yang terakhir, mendukung pertumbuhan usaha, memastikan bahwa sistem pencatatan penjualan transaksi dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang toko sembako, baik dalam hal manajemen stok, pengambilan keputusan, maupun pengembangan strategi bisnis. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis aplikasi kami untuk mencatat penjualan baru dengan mudah dan efisien. Selanjutnya ada opsi lihat rekap penjualan yang mungkin pengguna untuk melihat data penjualan secara rinci. Terus ada fungsi hapus rekap penjualan untuk menghapus catatan penjualan yang diperlukan. Terus ada edit rekap penjualan dengan pengguna untuk memperbarui atau mengoreksi informasi penjualan. Lalu ada opsi tambah kategori barang untuk menambah uh, kategori baru dalam sistem. Lalu ada lihat kategori barang untuk melihat daftar kategori yang sudah ada. Untuk pemantauan keuangan itu ada pilihan lihat total pendapatan, itu memberikan gambaran menyeluruh tentang pendapatan dihasilkan dari penjualan. Lalu ada fitur lihat total produk terjual untuk melihat seberapa sukses produk tertentu dalam pasar. Untuk analisa lebih lanjut, kita memiliki lihat total kategori barang yang memberikan informasi tentang total penjualan untuk kategori barang. Semua fitur ini dirancang untuk membantu pengguna dalam manajemen dan analisis data penjualan dengan lebih efektif. Jadi di sini saya akan menjelaskan wireframe, yaitu rancangan sebelum membuat aplikasi. Yang pertama ada halaman utama aplikasi, yaitu halaman rekap penjualan, yang berisi total pendapatan, total produk terjual, dan juga data produk. Pada rekap penjualan ini, total pendapatan otomatis akan merekap pendapatan berdasarkan data harga produk yang diinput pengguna. Pada halaman ini juga otomatis merekap banyaknya total produk yang terjual. Halaman ini juga mempunyai fitur edit dan hapus histori catatan penjualan untuk setiap detail produknya. Selanjutnya, tombol pindah tab akan menuju ke halaman kategori produk. Dan jika ingin menambahkan produk, pengguna dapat mengklik tombol tambah produk. Bagian tambah produk ini, pengguna dapat mengisikan nama produk, harga produk, dan juga memilih kategori produk. Dalam pemilihan kategori produk ini, awalnya kita hanya mengisikan 5 kategori produk, yaitu beras, gula, minyak, tepung, dan kopi. Namun, kategori produk dapat bertambah jika pengguna mengisikan tambah kategori produk baru. Pada bagian halaman untuk total kategori produk di bagian ini, pengguna dapat melihat daftar kategori produk. Namun, pengguna dapat menambahkan catatan kategori produk baru yang akan dijual dengan mengklik tambah kategori produk. Ketika pengguna mengklik tambah kategori produk, maka akan ke halaman tambah kategori produk. Pada halaman tambah kategori produk, pengguna dapat menambahkan nama kategori produk dan menyimpannya. Ketika nama tersebut berhasil disimpan, pengguna akan kembali ke halaman daftar kategori produk di sini. Dan jika pengguna memilih pindah tab, maka pengguna akan kembali ke halaman rekap penjualan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tech-stack dari aplikasi Sembakoku. Ini kita menggunakan 3 teknologi. Yang pertama yaitu Android Studio, yang merupakan salah satu IDE yang mendukung pengembangan aplikasi Android, baik berbasis Java maupun bahasa-bahasa yang lain seperti itu. Dan juga Android Studio ini memiliki fungsionalitas yang cukup lengkap dan juga penggunaan yang cukup mudah untuk kalangan pemula. Maka dari itu kami memilih Android Studio sebagai tempat untuk mengembangkan aplikasi Android Sembakoku. Lalu yang kedua adalah Java. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang juga mendukung pengembangan aplikasi Android. Dan pada Android Studio sendiri juga mendukung bahasa pemrograman Java. Maka dari itu kami memilih bahasa pemrograman Java sebagai bahasa pemrograman yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi Sembakoku. Jadi yang terakhir adalah SQLite. SQLite adalah salah satu database yang uh, langsung bisa terhubung dengan aplikasi atau tertempel pada aplikasi Android tanpa kita harus berhubungan dengan internet ataupun API pihak ketiga, semisal dengan Firebase atau yang lain. Itu untuk studi kasus aplikasi Sembakoku ini, kami merasa bahwa SQLite adalah database yang paling cocok untuk digunakan pada aplikasi Sembakoku. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah demo aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke halaman awal aplikasi Sembakoku. Di aplikasi Sembakoku kita memiliki 4 tampilan, yaitu tampilan awal seperti yang kita lihat pada layar, yaitu tampilan produk beserta dengan total pendapatan dan total produk yang terjual. Lalu kita juga ada tampilan kategori produk yang berisi total kategori produk beserta dengan daftar kategori produknya, seperti itu. Dan juga kita ada halaman kategori untuk menambahkan kategori produk, dan juga kita ada halaman untuk menambahkan kategori atau menambahkan produk, dimana tambah produk ini juga bisa kita gunakan sebagai halaman edit produk ya, tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan produk baru gitu. Semisal case-nya adalah kita berhasil menjual produk di toko sembako kita gitu. Jadi semisal di sini adalah berhasil menjual beras gitu ya, beras putih gitu semisal, dengan harga yaitu 60.000, dengan kategorinya yaitu tetap beras. Dan ketika kita simpan, nanti di sini akan secara otomatis tertambahkan di daftar produknya beserta juga dengan di total pendapatannya, yang mana total pendapatan adalah akumulasi harga-harga produk yang sudah terjual, dan total produk terjual adalah jumlah produk yang terjual. Oke, lalu selanjutnya kita semisal mau menambahkan kategori produk, maka kita bisa pindah tab lah terlebih dahulu, lalu kita bisa tambahkan kategori produk. Nah, di sini semisal namanya adalah madu gitu ya. Kita klik simpan dan di sini akan otomatis tertambahkan gitu kategori madu. Semisal kita mau menambahkan madu atau menggunakan kategori madu, maka kita bisa klik dan datanya juga muncul gitu di dropdown tambah produk. Lalu semisal kita mau memberikan harga 100.000 dengan nama madunya yaitu madu Sumatera gitu ya, maka kita bisa klik simpan dan akan secara otomatis gitu tertambahkan pada halaman produk, baik dari daftar data produk terbaru, berikut juga dengan total pendapatannya sesuai dengan penjumlahan dari seluruh harga produk yang sudah berhasil terjual, seperti itu. Kita juga bisa mengedit data produk, semisal kita ada kesalahan dalam mengisikan baik dari nama maupun kategori dan juga harganya. Semisal di sini kita ada beras merah putih gitu ya, kita bisa edit maupun hapus. Kita coba yang edit terlebih dahulu. Misal di sini kita mau nambah merevisi gitu nama dari produk itu menjadi
yang sebelumnya adalah beras merah putih menjadi beras merah putih Indonesia gitu ya, dengan harganya yaitu 40.000 gitu. Misal dengan kategori yang tetap sama yaitu beras, misalnya kita simpan, maka di sini akan secara otomatis tertambah berubah gitu datanya. Jadi tadi namanya beras merah putih menjadi beras merah putih Indonesia, berikut juga dengan total pendapatannya juga akan berubah gitu. Oke, lalu semisal kita juga mau menghapus gitu ya, semisal madu Jawa kita mau hapus, maka juga akan otomatis terhapus gitu ketika kita klik tombol hapus tadi, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.